Hai besti, memang Tuhan lihat hati bukan lihat pakaian, tapi kami pendeta ini lihat pakaian bukan lihat hati. Kamu kira kamu sendiri dan Tuhan? Akhirnya kamu duduk begitu di situ, kami yang di atas ini kami mau lihat juga salah. Tidak lihat juga apa? Makanya pakai pakaian mesti sudah enggak? Apalagi musim dingin ini kamu pakai terobek supaya kenapa? Mau masuk angin. Kamu jangan pakai itu celana karet itu datang di gereja. Pakai begini toh, mbak itu yang di dalam kamar tidur pun jangan dibawa di gereja. Sudah enggak? Bapak mama suami istri bertengkar pun jangan pakai maki. Iya toh, di sini ada yang tukang bamaki. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dan diam-diam di situ kita omong supaya kenapa. Kalau ada anak kecil bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima, kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia pun bapak mama pun tamu ada, dia tidak pakai pakaian sama sekali, dia bisa keluar kok bilang. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba bapak tua mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemito ada latihan menyanyi, baru bapak tua keluar bilang, hai besti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Tuhan sudah memanggil kami dalam persekutuan ini, dan sekarang kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya seperti tanah yang subur, ketika benih-benih firman-Mu ditaburkan, biarlah akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Tuhan tolong supaya hidup kami hanya diarahkan kepada pemberitaan firman saat ini. Berikan pengertian dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara semua, shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Mari kita buka di Pertama Korintus pasal 13. Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pertama Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun
Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan itu. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Oh, tidak ada. Oke. Yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia ada kok tidak. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. 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 Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia-karunia. Amin. Yang ini percaya Tuhan Yesus semua. Ini orang percaya semua. Nah, kenapa tadi saya tanya tidak ada yang mau angkat tangan? Jemaat. Karunia-karunia itu ada dua kelompok. Ada berapa kelompok? Satu, karunia motivasi. Sama-sama. Motivasi. Sama ke berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Itu karunia motivasi. Kedua, karunia manifestasi. Sama-sama. Manifestasi. Omong baik-baik, Bu. Ulang-ulang. Manifestasi. Misalnya berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Nah, jemaat. Jemaat. Di Korintus itu jemaat ada itu kedua bentuk karunia. Satu karunia apa? Dua karunia apa? Dorang bukan pakai itu dua karunia itu untuk melayani dan melengkapi jemaat, tapi dorang bertengkar. Karunia mana yang lebih hebat dari yang mana? Siapa lebih jago dari siapa? Siapa lebih hebat dari siapa? Jadi bukan urus pelayanan, tapi bukan urus pelayanan, tapi urus apa? Urus bertengkar saja. Makanya Paulus nasihat orang, kamu seperti anak kecil yang baru minum susu saja. Kalau tiap hari hanya bertengkar, siapa lebih hebat dari siapa? Kira-kira di Menifus ini begitu kok tidak? Kenapa kok suara naik turun begini? Jemaat. Paulus bilang, kalau kamu tidak pakai itu karunia dorang itu karunia semua itu sama, tidak ada satu yang lebih dari yang lain, tidak ada satu yang lebih dari lain. Contohnya menyanyi, Di sini ada yang tahu menyanyi? Suara bagus ada, yang suara pas-pas ada, yang suara ada juga.
Nah, kadang-kadang dong tahu menyanyi tapi tidak menyanyi. Ini pendeta dari situ kau bilang ada solo, vokal group, duet. Tapi kalau bilang ketua Sinode Gemit dan gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Manefu, Bapak itu solo, judia duet, judia vokal group, judia paduan suara, judia menari, judia kata-kata sambutan. Itu namanya karunia makan puji. Di sini ada yang ada itu karunia makan puji. Ada. Dia ada ikut ini ibadah ini. Jemaat. Terus Paulus kasih tahu dong, bilang, saya akan kasih tahu kamu satu karunia yang paling utama. Yang paling utama adalah KASIH. Dibaca. Dibaca. Korek kawan di sebelahku kasih tahu dia, kasih. Don dua balik tuh, kasih. Karunia yang paling utama apa? Tadi ada dua kelompok karunia. Satu apa? Dua apa? Tetapi yang utama adalah dia kasih tahu dong. Dia nasihat, 3 nasihat pertama. Jemaat. Kok kenapa yang lain tuh? Makasih Bu. Ini. Jemaat. Paulus bilang begini, sekalipun kamu dapat berkata-kata dalam semua bahasa dunia, bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa roh, tapi kalau kasih tidak ada, kamu seperti gong. Seperti apa? Gong kalau pakai bahasa Manefu bilang sene. Oh, sama dengan kita pun. Tapi saya bilang di mana-mana bunyi sene itu ada 2. Satu dia pembunyi bilang begini, teng 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 teng. Lenana sene sa, sene clear. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, banyak suami bilang dia puisi bilang, mama, om naok kita, om naok. Tapi ada bunyi sene yang kedua, itu dia pun tempo lebih cepat. Dia pun bunyi begini, titu 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 titu. Itu sene apa itu? Di sini juga ada. Dengar bunyi gong pesta, itu bapak-bapak yang tadi bilang mama hom naukit, dia ganti mama hom paukit. Lu tunggu kok sayang pi. Wah, itu dia pi besok pagi baru dia pulang. Di Manefu ada begitu. Yang gereja pemalas tapi pesta semangat ada. Siapapun suami, coba siapapun suami supaya kita urus memang dia. Nah, dia bilang begini, wih, kamu ada karunia bahasa, maka kalau kasih tidak ada, kamu seperti sene. Berbunyi bahasa timur bilang apa? Nahan. Apa? Seperti gong yang berbunyi saja. Dia nasihat lagi. Sekalipun kamu bisa bernubuat bilang besok itu Otto jalan sendiri. Oh, dia jalan sendiri. Walaupun kamu pintar sekali dan menguasai seluruh ilmu pengetahuan, tapi kalau kasih tidak ada, kamu tidak ada arti. Kamu tidak ada arti. Yang sekolah angkat tangan. Oh, ini libur semua. Yang sekolah angkat tangan. Mantap. Kamu bersekolah pintar-pintar, habis itu tidak ada kasih, kamu tidak ada arti. Tidak ada arti pakai bahasa Manefu bilang. Nah pakai bahasa Inggris bilang apa? Pakai bahasa di sini kalau tidak ada arti bilang apa, Bapak? Kapake.
Engkau tidak pakai berarti jadi pintar tapi tidak ada kasih, tidak pakai. Yang ketiga dia bilang begini, "Oi, sekalipun engkau membagi-bagi seluruh hartamu, seluruh harta, bahkan memberi dirimu untuk dibakar hidup-hidup, tapi kalau kamu tidak ada kasih, tidak ada faedahnya." Jemaat, dulu kalau orang beri 20%, dia sudah disebut sebagai manusia yang paling baik. Itu kalau 20%, apalagi semua dikasih. Ini orang terlalu baik. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Tidak ada. Nah, terus dong tanya, "Te kasih lenane sah." Kasih itu apa? Mulai sekarang untuk kita renung. Satu, kasih itu, kasih itu. Lu jangan murah hati dulu satu-satu. Kalau orang ada kasih berarti dia sabar. Pakai bahasa timur bilang, ini repot kita hidup. Kasih itu sabar itu ada dua. Ada berapa? Satu, sabar terhadap orang lain. Sabar terhadap ada orang yang dia kerja itu bikin tak ceke orang. Di Manefus ini ada yang tiap hari hanya bikin jengkel orang, ada. Dia ada ikut ibadah di sini. Coba tunjuk Anda dia yang mana? Coba tunjuk Anda. Mesti sabar terhadap orang. Amin kok. Kadang-kadang ini manusia dong, kita mau begini dia mesti ada suami yang kita kalau tidak sabar kita kayak mau ada istri yang terlalu cerewet kau bikin kita kalau tidak sabar. Ada anak yang orang tua omong dong, kalau tidak sabar pasti kita biar keluar dari daftar kakak. Kasih itu mesti sabar. Sabar itu ada berapa? Yang satu sabar terhadap. Ada orang yang kita omong, dia belum, sudah biar tunggu saja. Ini mama pu anak ada berapa? Tiga. Dong bye-bye semua. Bye-bye semua. Aduh. Kita dong ada datang di sini. Hei. Kadang-kadang kita de anak juga kita tidak sabar toh. Kita panggil dong, itu panggil pertama suara datar, madong tidak dengar, kas naik sedikit. Misalnya kita pun anak nama siapa? Fajar Kaelen punya. Kita panggil dia bilang begini, Fajar. Dia belum datang, pasti suara tambah tuh, Fajar. Semua pegang dada berbilang sah. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Mesti sabar. Kadang-kadang kita mau sesuatu tuh cepat-cepat, tapi mesti sabar. Yang kedua berkaitan dengan sabar terhadap situasi. Sabar terhadap misalnya ini kamu sudah nikah kok belum? Oh belum. Mau nikah kok tidak? Mau kok tidak? Kamu ini sudah ada nyong kok belum? Nah yang sudah ada nyong mana? Oh. Atau kamu dengan nona sah? Hei,
Kamu biar mau nikah, semua nikah, tapi kalau masuk sekolah, sabar dulu. Son usta lalu. Dia pun situasi belum pas, tunggu sah. Kamu mungkin ada masalah, jemaat ada masalah, jemaat ada masalah. Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Kalau kamu ada masalah, satu apa? Waktu kita sakit, kita punya masalah, kita mau segera jadi toh. Sabar itu bukan sekedar menunggu waktu habis. Kapan bab tua khotbah habis kapan? Bukan sabar. Situasi yang berat di dalam hidup mesti dilalui dengan penuh kesabaran. Coba orang menefu yang sabar, coba angkat tangan. Nah, yang tidak sabar coba angkat tangan. Tidak ada juga. Nah, yang tidak tahu dia sabar kok tidak. Saya lihat mama Imain, dia tidak sabar kan. Jadi itu. Pertama, kasih itu sabar itu ada dua. Satu sabar. Yang kedua sabar. Oke, sekarang kita masuk. Yang kedua, kasih itu. Kasih itu. Ada orang yang sudah sabar, ibadah ikut, rajin. Dia tidak ada masalah dengan tetangga, tidak ada masalah dalam keluarga. Ini baik atau tidak? Koma, tapi ini orang pusekikir, tidak ada dua. Tidak ada kemurahan hati itu. Sekikir kalau pakai bahasa Timur bilang, di sini ada orang sekikir di Manefu ini ada. Dia faham apa? Wih, kita ini kadang-kadang sekikir sampai dengan Tuhan juga kita sekikir. Ada orang yang bukan tidak ada uang, tapi kadang-kadang itu tangguk persembahan lewat itu dia hanya begini. Sedikit dia begini. Woi, lama-lama ikut ibadah tambah banyak, dia pulang dia jalan dia hanya begini. Kasih itu murah hati. Kan dia murah hati itu dia memberi, dia berbagi. Amin. Coba yang sekikir angkat tangan. Orang sini orang baik semua. Ya. Kasih mesti murah hati. Kalau sekikir itu bukan murah hati. Apa hati? Kasih murah hati, mau berbagi. Jadi kalau orang sudah bisa bahasa roh sebaik, sudah ada karunia bernubuat sebaik, sudah bisa untuk pintar sebaik, tapi mesti murah. Ada orang yang dia pun kios, nama kios murah, maharga pun mahal. Kios nama kios haleluya, tapi dia pun harga halilintar. Kayak apa kok? Wih, dompet jaga kas kita bensin datang dan jual kas kita setengah botol 25. Terus, hai bu, kok kenapa? Oh ibu, ini tinggal, aduh tinggal lihat. Kasih itu apa? Amin.
Murah hati. Orang murah hati itu Tuhan kasih dia lebih. Kan dia mau berbagi di orang lain toh. Amin kok. Siapa ya, diri sini ada yang ada ayam di rumah kok ada? Ayam kampung ada? Yang lebih dari 2 ada? Diambil 1 dulu. Ini dompu murah hati mulai agak sedikit. Oke, sudah 2. Tadi 1 kasih itu. Yang kedua kasih itu. Oke, yang ketiga kasih itu. Tidak cemburu, kok sombong. Nah, yang dimaksud dengan tidak cemburu itu, dia di sini ada yang tukang cemburu. Kenapa kamu lihat saya? Cemburu itu berkaitan dengan 2 hal. 1, orang mau beli motor juga tinggal dia beli. Saya tidak ada urusan. Orang mau beli kulkas silakan. Saya tidak cemburu. Saya tidak cemburu dengan dia. Orang cemburu itu dia terlalu urus orang lain pun rumah tangga. Orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di dia rumah. Itu dia pun nama apa? Cemburu. Di Manevu sini ada kok yang begitu-begitu. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna biru. Tidak cemburu dengan orang lain punya keberhasilan, tidak cemburu dengan orang lain punya harta kekayaan, tidak cemburu dengan keberadaan orang lain. Tetapi juga yang kedua, dia tidak cemburu karena orang lain. Maksudnya begini, dia bakawan ini, kamu 2 bakawan, kau saudara. Saudara? Oh. Kamu 2 bakawan? Akrab? Iya. Iya siapa? Nah, don 2 bakawan akrab, terus yang ini 1 pi bakawan deh yang itu. Terus dia bilang, pi dan dia seru biar lu dan dia cemburu. Apalagi pacar. Oh, tahu juga itu. Cemburu yang mati-mati. Cemburu. Dong duduk sam-sam begini dia pulang. Tadi duduk dengan siapa di gereja? Wah, dia ada omong apa tadi yang waktu di gereja situ? Oh, betul tahu kamu 2 ini dia pun foto ada simpan ini. Aduh, ini kalau kasih kok hanya kerja cemburu ini. Oi, jemaat. Pernah cemburu kok tidak? Enak kalau cemburu enak. Enak. Wih, cemburu itu kita napas sesak. Cemburu. Yang di sebelah sini dong pernah cemburu. Ini yang ini pernah cemburu. Cemburu itu bikin kita tidak aman. Orang kalau memiliki kasih, dia tidak cemburu dengan orang lain punya barang, tidak cemburu dengan orang lain karena hubungan. Gitu. Oke, so 3. 1, kasih itu apa? 2, kasih itu? 3, kasih itu? 4, kasih itu? Tidak sombong pakai bahasa Timur. Di Manevu ada yang sombong. Orang sombong itu, saudara, orang yang sombong itu dia tidak mau orang lebih dari dia sedikit. Tidak boleh, dia tidak mau. Orang sombong itu
dia mau semua orang itu ada di bawah dia. Orang sombong itu tidak mau dengar orang. Orang sombong itu harus semua dia. Akhirnya kita bikin lomba di gereja, lomba solo. Di sini pernah kok ada lomba solo? Ada? Belum. Kalau kue solo, terus orang lain menyanyi kok juara, dia bilang, memang yang Yuri itu dia punya itu Yuri dengan itu Mike dia punya. Nah, orang sombong itu dia tidak mau kalah. Nah, bayangkan kalau kita ada kasih di dalam kita, baru kita tidak mau kalah. Kita sombong kok, semua orang harus di bawah. Nanti ditegaskan oleh yang kelima nanti. Sebut dulu yang kelima. Yang kelima kasih itu. Yang lanjut dari sombong tadi itu tulis apa di situ? Kasih itu apa? Apa? Tadi di situ dia bilang kasih itu satu sabar, kasih itu tiga, kasih itu empat, kasih itu tidak apa? Nah, kok kenapa omong tadi sombong duluan? Harusnya yang tidak memegahkan diri. Kan dong ada satu paket. Memegahkan diri itu dia sudah tidak pandang orang lagi. Itu yang kemudian buat dia jadi anak muda. Kamu pernah dengar itu kalimat yang bilang, kau lu siapa? Pernah? Pakai bahasa Inggris bilang, hosa kau kok. Pernah dengar? Waktu dia sudah tidak pandang orang, itu kan dia ingin menempatkan diri lebih dari semua orang. Dia mau bilang bahwa dia tidak butuh engkau, dia tidak butuh. Kenapa diam? Kasih itu begitu. Kasih itu dia tahu bahwa jemaat, kalau kamu rasa diri hebat, kamu tidak akan pernah bergaul dengan orang-orang kecil. Mau yang pejabat semua, tapi saya mau kasih tahu, nanti satu waktu ketika kamu pun keluarga mati, kamu mati, coba lihat, yang orang hebat-hebat yang kamu banggakan itu dia datang paling lama setengah jam. Dia duduk begini tidak lama, dia paling lama setengah jam. Betul kok tidak? Tapi yang kecil-kecil yang kita selama ini anggap dong tidak ada itu, dong yang jaga itu. Mayat bahasa Timur bilang dong yang jaga sampai pagi. Dong yang gali itu, dong yang duduk kok menyanyi bilang melayani, melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dong kasih melayani, melayani. Jadi jangan terlalu memegahkan diri, nanti kamu SOMBONG dibaca orang sombong itu kalau dia kena masalah, nanti orang yang korek bilang last me. Sudahlah itu. Sulima. Satu kasih itu, dua kasih itu, tiga kasih itu, empat kasih itu,
Tidak memegahkan. 5, kasih itu. Oke, 6, kasih itu. Wah. Kasih itu tidak melakukan yang, berarti dia harus melakukan yang. Saya biasa pakai contoh bilang begini, nona, kamu nona dan ibu-ibu itu pakai pakaian itu bye-bye. Saya itu hari tanya orang bilang, yang ibu-ibu, yang nona-nona, boleh kok tidak pakai pakaian mini-mini datang di gereja? Dong bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian. Saya bilang, oh, memang Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi kami pendeta ini lihat pakaian, bukan lihat hati. Kamu kira kamu sendiri dan Tuhan? Akhirnya kamu duduk begitu di situ, kami yang di atas ini, kami mau lihat juga salah. Tidak lihat juga. Apa? Makanya pakai pakaian mesti. Sudah enggak? Apalagi musim dingin ini kamu pakai terobek supaya kenapa? Mau masuk angin. Perkataan mesti perkataan yang. Kadang-kadang sikap kita harus sikap yang. Anak muda, kamu ada handphone, ada yang pakai dia pun apa dia pun nama. Dorang ini kadang-kadang omong dengan orang tua juga, taruh ame dia pumbaran di situ kok. Dia sama kayak baru lari dari rumah sakit kok, ini selang infus dong, ada melekat di sini. Hei, kamu dengan orang tua itu kamu sopan sedikit. Sudah enggak? Kalau ada orang tua duduk begini ini sopan, lewat itu sopan. Ini orang tua ada dulu, kami berhenti. Sudah enggak? Sopan. Ada masalah, jadi sopan itu berkaitan dengan tingkah laku yang sopan, perkataan yang sopan, dan apa tadi? Pakaian yang sopan. Kamu jangan pakai itu celana karet itu datang di gereja. Pakai begini toh, baik toh. Yang di dalam kamar tidur pun jangan dibawa di gereja. Sudah enggak? Bapak mama suami istri bertengkar pun jangan pakai maki. Iya toh, di sini ada yang tukang bamaki. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ kita omong supaya kenal. Kalau ada anak kecil bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima, kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia pun bapak mama pun tamu ada, dia tidak pakai pakaian sama sekali, dia bisa keluar kok bilang. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba bapak tua mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemito ada latihan dia nyanyi, baru bapak tua keluar bilang, hai besti. Jadi
Sudah ingat? Fajar. So. Sudah ingat itu? Jadi sopan sedikit. Woi, kamu biar sekolah tinggi, sopan dengan orang tua. Sudah ingat? Kamu kenapa di situ? Oke, seberapa? Dia mengkali ada 14 atau 15. Oke, 1 kasih itu, 2 kasih itu, 3 kasih itu, 4 kasih itu, 5 kasih itu, 6 kasih itu, 7 kasih itu. Tidak mencari. Jangan cari keuntungan sendiri. Ingat, misalnya kita ada 5 orang, terus beli nasi 5, berarti 1 dapat. Tapi kemudian dia bilang begini, hehehe, yang ini ada racun, jadi gini. Ini kamu 2 bagi 1, kamu 2. Oh, tidak boleh begitu. Ini acara-acara itu biasa panitia kepala sakit itu di yang ini barang. Ingat, yang sudah dapat pulang sudah, yang sudah dapat keluar jalan sudah. Woi, dia keluar dari situ, dia jalan, dia putar kembali lagi dari sini. Dia putar ulang lagi, jadi dia sendiri dapat 4. Orang lain tidak dapat karena dia dapat. Itu berarti dia mencari. Ya, yang model begitu ada di Manefu, Farm. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kita berbagi, karena kasih tadi kita murah hati, kita berbagi sama. Oke, sedikit-sedikit, mari kok kita sama-sama. Kita sama-sama. Amin kok. Begitu. Kadang-kadang kau pergi gereja. Nah, gereja di Manefu ini agak baik. Kau dong pakai ini apa? Ini dia pun nama apa? Oh, ada yang pakai ini dia pun nama. Nah, dia datang, dia duduk begini, dia putas, dia taruh di sini. HP taruh di kursi sebelah. Jadi orang separuh boleh cari kursi di mana dia santai. Hidup itu jangan untung sendiri. Bisa kok. Jadi orang siap memang ini 4. Jangan 2. Itu kita tidak mencari keuntungan sendiri. Dengar kok. Kadang-kadang ini di sini ada yang RT kok tidak? Mana Bapak RT ya, man? Jangan tunjuk dia pu istri, jangan tunjuk dia pu istri. Karena yang RT hanya dia pu suami. Ya. Oh belum. Makanya Bapak RT kawin sudah. Bapak jangan pikir diri sendiri. Pikir orang lain. Masuk minta dia ku apa? Kasihan dia itu Bapak RT. Wih, pas. Sudah lihat kok besok atur sudah. Jemaat, Bapak RT bagi bilang 1 kakak 1. Tapi kita ini yang kadang-kadang di dalam kakak itu ada kakak juga. Itu yang kita bikin pusing ini dunia ini. Amin kok. Oke. Seberapa?
7. Kasih pun cakupan ini banyak ya, supaya kita ukur di dalam kita tuh ada kasih atau tidak. 1, kasih itu. 2, kasih itu. 3, kasih itu. 4, kasih itu. 5, kasih itu. 6, kasih itu. 7, kasih itu. 8, kasih itu. Tidak P. Marah boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh. Tapi marah itu proporsional. Artinya begini, marah dia pu sifat, jangan marah dia pu orang. Misalnya ini Fajar ini pemalas. Fajar, engkau rajin, kau pemalas. Sudah anggap saya engkau pemalas. Kalau Fajar pemalas, marah dia pun pemalas. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Fajar, untuk engkau pumbak itu jangan malas. Pak Pendeta tidak mau engkau malas, nanti besok-besok engkau susah. Itu marah. Jangan marah dia pun badan. Kalau marah dia itu marah dia pun sifat atau sifat malas. Kalau marah dia pun badan, dia baru sampai kau bilang, "Selum Pak Pendeta, kita lupi mana kau, lupi mana saya." Saya paling tidak suka lihat orang pemalas. Nah, itu marah dia pun badan. Iya toh? Jangan marah begitu. Marah dia pun sifat. Fajar, saya tidak suka engkau pemalas. Masa kau suruh ini engkau tidak kerja? Engkau mau apa ini? Nah, itu berarti kita sayang dia, kasih dia pun salah. Jelas? Tapi jangan sampai dia datang, "Selom." Saya tidak suka. Belumlah kita tanya dia, "Lu orang apa?" "Kami orang Timur." "Dia kamu Timur itu dia." Ini sumara apa kok? Bawa dengan kami pusuku supaya kenapa? Jelas yang saya maksudkan? Jelas? Ini yang suami istri. Di sini ada yang suami istri? Atau di sini bujang semua? Suami istri ada? Pernah bakalai? Jangan marah dia pun badan toh. Dia tidur sampai terlupi tidur. Dia tidur di hutan. Kita marah dia pun sifat dia, "Mama." Nah begitu. Nah, jangan. Sudah dengar kok? Karena tiap hari kita hidup dengan orang ini, pasti ada hal yang tidak pas dengan kita punya mau. Betul kok tidak? Pasti kita marah toh. Nanti dong pemarah dong son omong komong Tuhannya lah. Baru dia pergi ke "Pikas tolu pun bapak kau makan." Di sini juga ada begitu kok, ada. Mama juga. Marah, tapi jangan marah dia pu badan. Sudah dengar kok? Amin kok? Penting itu. Nah, dia menegaskan lagi di bagian yang ke-9. Yang ke-9 kasih itu tidak simpan orang punya jemaat. Pernah kok tidak orang bikin salah terhadap kamu? Pernah? Pernah kok tidak kamu bikin salah kepada orang lain? Bayangkan kalau kamu simpan dia punya kesalahan, dia juga simpan kampung kesalahan. Enak. Karena itu, ini dia simpan, baru kita bilang, "Mama, ampuni dia sudah, ampuni sudah." Saya mau ampuni, masa ingat ame yang dia bikin. Itu kata saya ingat ame itu yang dia pun nama menyimpan kesalahan. Betul kok tidak, Mama? Betul kok tidak?
Dia pernah bikin salah mama kok. Dia pu bapa pernah bikin salah mama kok. Jangan simpan itu kesalahan. Jemaat. Kalau jemaat marah pendeta yang rugi siapa? Jemaat atau pendeta Yan? Karena setiap kali pendeta Yan lewat begini kita pendeta Yan cuti PND kita kita ini kalau simpan orang lain pun kesalahan, semua yang dia buat itu semua tidak beres. Betul kok tidak? Lalu saudara berharap Tuhan berikanlah damai sejahtera. Waktu mau pulang gereja dia bilang, terimalah olehmu damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Nah kamu simpan orang lain pun kesalahan, mau damai di hati. Kita ini terlalu bagaya. Kau bilang shalom, damai di hati, damai di hati, shalom, padahal ada simpan orang pun kesalahan. Akhirnya dia tidak bisa mengampuni. Saya bicara di mana-mana. Mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia selalu bilang begini, Bapak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang di rumah ada, silakan. Tapi untuk saya yang dia maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan pengampunan, itu egois. Ada orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni ini Fajar. Pernah kecil kok tidak? Oh sekarang lu sudah biasa. Anak kecil, dorang main kelereng kau bakalai, terus dia pu bapa datang Fajar, damai. Ayo damai. Kita ini kan kalau damai kan pakai pegang tangan toh. Damai. Itu dia pu cara pegang tangan biar begini. Cium. Ini yang kau pu saudara ini. Nanti kalau engkau susah, bukan engkau pu kelereng yang tolong. Nanti saudara yang tolong. Itu dia pun cium sama kayak Oto Solo. Jadi kelihatan berdamai, tapi hati penuh amarah. Betul kok tidak? Di Menefu ini ada yang hati ada penuh amarah dari orang lain, kok ada yang dong ada bakalai sampai ini hari ada. Di Bap RT wilayah ada itu keluarga yang tukang bakalai begitu, yang hati tidak aman itu ada kok. Ada, tapi mama aman. Mama juga aman. Aman. Lekom aman baik. Jadi jangan taruh di hati aman kok. Aman. Saudara-saudara, kalau kita ada kasih, kita tidak simpan barang tidak baik dalam kita pu hidup. Kan kita juga sayang kita pun diri nah. Betul kok tidak? Ada guru satu. Guru ini bayangkan kita ini bulan pendidikan Gemit. Saya mau kasih tahu. Kita masih dengar di kampung, kita masih dengar di mana-mana. Ada banyak anak ini sudah kelas 3, kelas 4 belum bisa membaca. Guru-guru, kenapa kok dia tidak bisa membaca? Kasih naik dia. Dia bilang, jantahan orang pun nasib apa jantahan. Nah,
Itu justru kita yang bikin dia pun nasib buruk. Contahan apa? Dia bodoh memati kok tidak pergi sekolah, tidak tahu belajar. Baru habis itu tidak naik kelas, dia bilang, tidak, ini guru tendes. Guru siapa tendes kamu? Apa kaitannya? Ada guru, ada guru. Di sini ada yang guru, ada guru. Mana guru? Kok ini main tunjuk begini? Nah, yang guru karate. Oke. Ada guru satu, dia suruh dia pu anak murid, bilang, anak murid, mulai besok kamu datang bawa kentang rebus. Tahu kentang? Kentang rebus? Rebus kentang. Oh, tahu. Ini kentang rebus kamu isi di satu kantong, don datang don bawa. Hari pertama aman, hari kedua aman. Itu kentang yang sama juga, tidak diganti. Hari ketiga kulit kentang mulai busuk. Hari keempat dia pu isi dalam mulai busuk. Hari kelima dia mulai bau, kok keluar, kok bikin bau satu kelas, kok orang marah. Hari keenam itu satu kelas tidak bisa, kok anak dong ngomong, tahu guru apa kok suruh kita. Hari ketujuh Pak Guru bilang begini, dalam hitungan yang ketiga kamu keluar, kau buang itu kentang busuk sejauh mungkin. Kue dong lari keluar, dong buang jauh-jauh, dong kembali datang dengan senyum. Saya mau tanya, kenapa dong pulang dengan senyum? Kenapa dong pulang dengan senyum? Karena yang busuk itu sudah dorang. Jemaat, kita punya badan ini adalah lemari satu pintu. Adalah lemari satu pintu. Mungkin dia ukuran yang 2 pintu, tapi dia lemari satu pintu. Jadi kita butuh urus mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Mesti masuk itu yang baik-baik. Kalau orang hormat kita bilang, terima kasih Pak, itu boleh masuk. Orang bilang, Pak Manobe mantap, wah itu boleh masuk. Pak Pu Alis itu, itu mulai pikir ini masuk, oh jangan. Terus dia bilang, Pak Manobe, iya, itu kok, itu jangan masuk, itu jangan masuk. Jelas. Sebab apa? Kalau dia masuk di sini, kalau tidak baik semua, waktu kita buka, kita yang pingsan sendiri. Urus kau yang masuk itu yang baik-baik. Amin kok. Ini semua pemilu, ada caleg, ada calon bupati, ada partai. Betul kok tidak? Barang yang partai punya jam bakalai kau isi di sini, karena nanti bukan kamu yang jadi presiden. Jelas kok? Homuhin le nak Ganjar, homuhin. Ente Prabowo, tena Anies. Kan kita, don tidak kenal kita. Jadi jangan bakalai di itu bareng kok. Bikin terluka di sini. Amin kok. Atau di sini ada yang keluarga, ada yang Anies. Jadi baik-baik di sini, tidak menyimpan orang pun kesalahan. Kadang-kadang kita pun tidak baik satu ini, kita ribut di barang yang orang tidak kenal kita. Anak muda, ada yang suka bola kaki? Ada, bukan suka dia pu bola, maksudnya suka nonton pertandingan sepak bola. Ada yang suka Barcelona atau Real Madrid, Messi atau Ronaldo, Ronaldo atau Messi, Messi atau Ronaldo, Messi atau Ronaldo. Saudara mau suka Messi silakan, saudara mau tidak suka Ronaldo silakan, tapi jangan isi itu dia muka di sini. Karena
Messi juga tidak kenal kau. Betul kok tidak? Kenapa kamu isi Messi pun? Jangan menyimpul orang Lampung kesalahan di sini. Ini majelis dong ada bamara koson deh, majelis dong ada bye-bye kok. Ada apa? Jangan apa kalau tidak satu duduk situ satu duduk situ dia. Aduh bahaya. Seberapa? Satu kasih itu, dua kasih itu, tiga kasih itu, empat kasih itu, lima kasih itu, enam kasih itu, tujuh, 8. Apa? Tidak apa? 9. Oke. 10. Apa? Tidak bersukacita karena tidak. Contoh, kadang-kadang kita ini tidak adil tapi sukacita. Contoh, saya pakaiin contoh agak jauh tapi coba hantarin contoh. Misalnya kita tidak pakai helm kok kena tilang dari polisi. Terus polisi, mana engkau pakai helm? Terus kita bilang, Bapak tadi saya dari rumah sakit, buru-buru lihat orang sakit ini yang saya taruh, saya begitu mungkin orang ambil, ya mau bagaimana? Makanya polisi bilang, makanya lain kali itu simpan baik-baik ingat lu jalan hati-hati lain kali. Ini dia tipu ini. Terus dia ketemu sama dia kawan satu yang kena tilang juga kan tidak pakai helm. Lu kenapa? Saya kena tilang tadi. Kenapa? Tidak pakai helm. Polisi sedang kita mau ke mana? Terus dia bilang begini, saya juga tadi kena tilang, tapi saya tipu. Saya kasih tahu bilang gini, hilang. Terus dia bilang, aduh tapi saya pun kena tilang. Ya lu bodoh. Cuma lakukan kesalahan tapi bangga. Di sini ada yang begitu yang ada tersalah ini mah bangga, sukacita yang dia pun kesalahan. Dia majelis, dia pun mabok gini. Mabok baru kita bilang tebab tua, dia bilang Pak lagu lama Bapak. Bangga dengan kesalahan ini. Yang ibu guru. Ketidakadilan itu jangan kita bersukacita atasnya. Amin kok. Jadi kalau tahu bahwa ini barang tidak adil, stop. Bagaya ini jalan susempit lagi. Jalan susempit. Kan ada aturan tanah sampai sini, tidak sampai sini. Jampi pagar langsung dia. Jadi orang mau jalan biar kok bosan pun nenek moyang pun. Tolong kok, mama ya. Sebarang salah lagi kita bangga kok bilang. Saya tunggu siapa yang mau datang omong saya mau tunggu. Siapa yang mau datang? Oh tidak ada yang datang, Tuhan yang datang. Dan saudara-saudara, jangan bikin sesuatu tidak adil tapi bangga. Kita pun tidak baik. Satu ini ada orang yang tukang olok orang tapi bangga, bahkan makan puji, bangga. Ini saya biasa bilang begini, tagal dia pun teman satu kulit hitam juga, itu teman datang kau bilang salam, terus dia bilang suara ada tapi dia pun orang di. Kamu bawa senter dulu tuh ini. Dan begitu. Barang yang tidak baik kok kita bersukacita atasnya supaya kenapa?
Kita pun tidak baik ini yang olok-olok orang ini. Olok orang ini. Amin kok. Di sini ada yang tukang baolok ada kok. Dia laki-laki kok perempuan. Susepuluh toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bersukacita karena 11. Kasih itu bersukacita karena benar dan betul sama kok beda. Benar dan betul sama kok beda. Benar dan betul sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata ini sama-sama diberi awalan ke, akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Saya mau tanya, kalau hari ini kita gereja di sini ikut KPI, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira kebetulan memang tidak. Oh, ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau Tuhan siap surga bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Mulai kacau sudah. Kebenaran dalam Alkitab itu dia punya 3 hal. 1, kebenaran itu bersifat legal, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran pada aturan Tuhan tidak suka. Kebenaran itu berdimensi moral, moralitas. Kebenaran itu bermoral. Ada kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu bersifat sosial, sosialitas. Mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Nah, orang harus bersuka cita karena hal-hal itu. Itulah kebenaran. Banyak orang merasa karena dia percaya Tuhan, dia hidup benar. Belum. Kebenaran itu legal, moral, sosial, solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mati bagi kita? Karena dia solidar dengan kita. Dia prihatin dengan kita. Dia mau mengambil bagian dalam. Kalau Anda bisa melakukan itu, baru Anda boleh sebut saya tinggal di dalam kebenaran. Amin kok. Nah, itu baru boleh bersuka cita. Amin. Kasih itu 2, kuat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apa? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya begini, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari kasih. Dia tutup. Mama pernah salah, iya, saya pun kasih melebihi itu. Mama pernah tidak baik terhadap saya, tidak masalah, kasih itu lebih dari itu. Saya tidak kenal engkau, tapi saya mengasihi engkau. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalau saudara belajar di surat pertama Petrus, dia kasih tahu begini. Coba buka pertama Petrus 4 ayat 8. Cepat! Sudah. Baca 1, 2, 3. Kita ini berdosa toh. Kasih itu menutupi itu. Dalam kasih itu dia berkorban bagi kita.
Karena itu dia bilang, kasih menutupi segala sesuatu. Amin kok? Oke. 13. Tapi mulai dulu dari 1. 1, kasih itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kasih yang percaya kepada segala sesuatu itu begini. Kadang-kadang ini teks ini maksud begini. Kadang-kadang ini kita tidak meyakini bahwa seseorang itu bisa berbuat baik juga. Contoh anak ini kan bodoh, dia bodoh, dia di sekolah dia paling bodoh, dia tidak tahu apa-apa, terus suatu saat dia jadi sekcam. Nah sekarang kan grup WA banyak, ada grup WA SMA, grup WA yang kuliah, bahkan sekarang grup WA alumni TK itu juga ada. Nah terus dong ada foto muat di grup ini, terus dong selamat ya, selamat ya, selamat ya. Jadi yang satu bilang begini, kamu selamat siapa itu? Itu kita pun temannya mana? Itu hari yang bodoh, yang bodoh sekali itu. Kenapa? Dia sekcam, dia bodoh begitu sekcam. Dulu saya tolak-tolak di Puntesa itu. Jadi kita seperti ragu kalau itu orang bisa jadi. Kadang-kadang Kak Alan ini bisa main musik. Terus saya bilang, Nando, coba kamu bermain di sini. Aduh, tahu bisa kosongnya. Aduh. Hei. Akhirnya ini anak sudah jadi takut, dia mau main. Kasih itu bilang begini, bisa. Ayo coba. Mari bisa. Ada potensi baik dari orang. Ini di Menifus ini ada satu orang yang memang setiap kali dia mau buat baik kita heran. Ada kok tidak? Yang dia mau buat baik kita heran sekali. Ada kok tidak? Nah itu berarti kita tidak ada kasih. Karena anak ini mungkin itu anak muda dong, misalnya itu anak muda dong. Dong ada kawan satu yang pemalas gereja, mabok tiap hari. Terus tiba-tiba anak don duduk situ dan anak lewat mau ibadah pemuda. Dia don bilang, woi, gimana ibadah pemuda? Nanti kita lihat in hari sako terus. Kita tidak percaya toh. Tidak percaya. Atau begini, mama-mama. Di sini tidak ada mama-mama. Imunif oke. Mama-mama. Iya. Misalnya suami itu dia tidak tahu berdoa, itu orang datang ame makanan langsung Pijat kantor juga tidak pernah berdoa. Terus satu saat Bapak bilang, mama dong, mari kok kita doa malam. Terus mam tua bilang, mangkali ini hari terakhir. Jadi kita tidak percaya bahwa orang bisa menjadi baik gitu. Kasih itu percaya segala sesuatu bahwa ada baik, ada potensi baik. Iya toh? Ini bukan bicara tentang Tuhan, saya tidak mau omong lagi soal kita pun keyakinan percaya karena iman Tuhan anugerahkan. Tapi kepercayaan kita pada orang lain. Saudara tahu, kan ini nasihat kepada jemaat supaya don jangan bertengkar. Ada orang yang dia terlalu rasa diri inti dalam gereja. Sampai kalau dia bilang, kalau saya tidak ada, saya tidak ada gereja tidak ada. Percaya bahwa ini gereja ini Tuhan punya, dia bisa atur.
di sini ini saudara bangun gereja seberapa lama? Kamu tidak usah pikir, kamu tidak usah diam-diam, saya tidak usah sengaja bilang, kamu hinfa ini saya tanya dia juga bilang, tewas kau. Ini sudah bangun berapa lama? Berapa? 13 tahun. Saudara hari ini, saudara pasti pikir begini, wih bisa begini. Kalau kita, Shalom. Dua mungkin tidak percaya. Dan saudara lihat Tuhan pasti bekerja bagi gerejanya. Amin kok tidak? Amin. Saudara percaya kok tidak? Ada yang itu hari bilang, nanti baru kita lihat kira-kira jadi kok tidak. Kok coba bagi? Orang kalau ada kasih dia meyakini bisa. Iya toh? Tapi jangan tipu dia. Dia tidak bisa maju caleg, kita bilang bisa. Bisa. Yang penting sapi. Oh, jangan begitu. Itu ajar tak salah. Seberapa? Lai 2 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, apa? Mengharapkan segala sesuatu. Harapan. Orang kalau memiliki kasih, dia membangun harapan. Kamu harus bisa mengharapkan. Jangan putus harap, jangan berhenti berharap. Tapi bangunlah itu harapan itu di atas kasih, di atas iman. Karena kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan. Kamu jangan bilang, sudah begini sah, biar sudah. Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus itu saudara bisa temui dia hari ini, bisa disentuh, bisa diraba, bisa diajak bicara, kamu minta apa? Kamu minta. Kamu minta apa? Ini anak dong, ini kadang-kadang kalau anak muda ketemu Tuhan Yesus pasti dong bilang, Yesus foto dulu. Orang tua dong mau minta oto, minta rumah, minta anak. Kalau saudara belajar dari kita, dari Yabes, kiranya Engkau memberkati aku, apa? Minta di Tuhan itu jangan minta sedikit-sedikit. Minta itu Tuhan datang, Tuhan bilang, Mama mau minta apa? Sudah, biar rumah kecil begini. Minta besar. Sudah, biar rumah besar begini. Nanti Mama kasih masuk kepala saya. Dan Tuhan itu mengharapkan yang besar. Orang yang tidak beriman sudah bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit di mana. Dan Tuhan itu bangun harapan. Tapi ya, sudah ingat, kamu ini harap apa? Tidak ada juga. Harap akan haji, apalagi Dia berlindung dalam susahmu,
Jangan tambah berserah, karena habis malam apa? Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolong. Dari jemaat menyanyi ini dong semua kehilangan harapan. Menyanyi sasu tidak ada. Apalah dia pula, aku bilang apa tadi? Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Elohim berharap. Amin kok. Seberapa? Seberapa? Nah yang 15. Don cepat-cepat ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Sabar menanggung segala sesuatu. Ini dia menegaskan ada waktu di mana sehat, ada waktu sakit, ada waktu susah, ada waktu untung, ada waktu kita disenangi, ada waktu kita dibenci, ada waktu kita diterima, ada waktu kita Kalau orang memiliki kasih, dia sabar menanggung itu. Saya mau contoh. Ini mami ada anak kok. Dong pernah bikin jengkel mama kok. Mama mau bunuh kasmati kok tuh. Jangan tuh. Ada berapa semua mami? 5. Woi urus anak 5 orang ini suan gampang. Ada anak nona kok berapa? Ada 2. Kadang-kadang kalau dong sutalau kepala batu mambil, dan besok-besok kamu jadi mama berfoto sabar. Tapi dong sabar, mau omong sabar, itu kau tumpuan saja. Sabar tuh, kasih itu yang membuat kita sabar. Iya toh, ini anak dong ini. Kamu pegang HP, HP bukan HP, HP ada. Kamu ada telepon kampung bapak mama dong. Kamu telepon siapa sah? Kawan, itu kawan yang kenapa kamu sampai tinggal dong? Orang tua tuh sabar, kamu bakal isi pulsa dong, isi toh. Itar kamu menangis berbeli HP toh. Kamu tahu kok tidak itu dong utang untuk kamu HP, dong utang. Itu petugas koperasi yang biasa datang itu yang. Jadi kamu jangan terlalu bagai itu orang tua dong, tapi telepon dong kas mati, berhenti. Orang tua mau bikin kampung baik, tapi dong sabar sesudah biar kok. Orang tua biasa bilang begini, busuk-busuk juga kita pu anak. Betul toh? Orang tua pernah omong begitu kok tidak? Itu yang saya marahin orang tua dong, memangnya kami busuk. Jadi bilang busuk-busuk.
Kadang-kadang kita ini dong apa, tapi dong bilang itu kita punya sabar karena kasih toh. Betul kok tidak? Saya biasa om bilang begini, anak-anak, orang tua itu malah kamu dulu masih baru lahir itu, kamu sudah tahu apa-apa, kamu menangis. Orang tua tuh kalau kamu menangis pikir kamu basah atau lapar atau tak salah. Dong sedih. Orang malam-malam itu kamu pun jam tidur, dong pun jam bangun. Kamu pun jam bangun, dong pun jam tidur. Dong tidak tidur gara-gara kamu. Jam 3 pagi juga orang tua ada. Betul kok tidak? So, kondisi begitu lagi kampung mama dong tuh seringkali dipaksa jadi penyanyi. Makanya dong lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru nyamuk anak bobo baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit. Tapi anak-anak, orang tua itu ajal kamu beromong tuh satu-satu suku kata, tapi setelah kamu remaja begini, ada suka om dengan kampung bapak mama dong, ada suka om dengan mama dong, ada kok tidak dong, sudah remaja ada suka kok tidak, dong lebih suka bapak om dengan kawan. Kenapa kas makan dong, kita aja dong setengah mati, kenapa kas makan? Kita tahu ada kasih toh, kita puah anak nah. Betul kok tidak? Lihat saya bapak RT saya bilang betul. Anak-anak, kamu dulu tuh tidak tahu jalan, kami mimpi bisa. Orang tua ajar kamu jalan, dia pegang di tangan baru dia bilang itu jalan belakang. Tapi dong sebesar begini, ada suka jalan dengan bapak mama? Suka waktu mau pilih. Mama, dong sebesar ada suka jalan dengan bapak mama, ada suka? Dong lebih suka jalan dengan? Kenapa isi pulsa kas dong? Kenapa? Kasih itu sabar menanggung itu semua. Betul kok tidak? Saya kasih tahu kamu berapa bersaudara? 4. Anaknya berapa? Berapa bersaudara? 5. Anaknya berapa? Berapa bersaudara? Anaknya berapa? 3. Dari berapa saudara? 3. Anaknya berapa? Anaknya 2 dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Mereka kasih tahu kamu orang tua bisa besar kamu 4 orang, kasih besar kamu 5 orang. Tapi besok-besok kamu sudah besar, kamu sudah tua, kamu sudah nikah, sudah sukses, belum tentu kamu bisa urus kampung mama yang 1 orang. Belum tentu. Betul. Kamu kan tahu kamu orang tua tuh melahirkan kamu banyak-banyak dan tidak pernah titip kamu di mana-mana. Kamu sakit dong urus kamu, tapi dong sakit kamu diurus. Baru siap ame air panas sedikit saya bosan semua ngomong. Itu orang tua simpan. So kita menyanyi satu lagu dunia dulu. Kasih ibu coba kita menyanyi ulang ini lagu sambil bayangkan anak mantu dong muka.
Kok tidak mau pikirnya pemuka? Coba. Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Untuk menanggung segala sesuatu itu hanya bisa dengan kasih. Kalau tidak, tiap hari kita tidak aman dalam kitab ini. Karena pergumulan kita, yang enak itu mungkin sedikit, yang tidak enak itu banyak, hanya karena kasih yang bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dengar, jemaat. Saudara lihat tadi jemaat bertengkar karena masing-masing punya karunia. Dia bilang tidak. Yang paling utama apa? 15 hal itu kalau ada dalam kehidupan jemaat, dalam rumah tangga, menurut saudara itu jemaat aman kok tidak? Bertumbuh kok tidak? Kamu biar punya pengetahuan teologis yang hebat sekali, kasih tidak ada, kamu tidak ada faedah sama sekali kalau ini 15 hal tidak ada dalam hidup. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Ini gaya